Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, mahasiswa sekalian. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas salah satu materi penting mendasar dalam Islam dan kemuhammadiyahan, yaitu ideologi dan doktrin Muhammadiyah. Materi ini penting karena akan menjelaskan fondasi pemikiran yang menjadi arah seluruh gerakan Muhammadiyah sejak didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan hingga saat ini. Dan harapannya adalah setelah mengikuti perkuliahan, mahasiswa memahami konsep-konsep ideologis Muhammadiyah dan juga mampu menginternalisasikannya dalam kehidupan sebagai warga persyarikatan maupun sebagai bagian dari masyarakat Indonesia. Nanti setelah akhir perkuliahan, kita juga akan melihat bagaimana sejatinya ideologi Muhammadiyah tidak hanya dijadikan sebagai teori organisasi, melainkan panduan hidup yang bersumber dari Quran dan Sunnah, serta diwujudkan melalui gerakan Islam yang berkemajuan. Oke, pokok bahasan kita ada 4. Yang pertama, kita akan mempelajari Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Bagian ini merupakan landasan filosofis yang menjadi jiwa seluruh gerakan Muhammadiyah. Di dalamnya terdapat pokok-pokok pikiran yang menjadi dasar perjuangan persyarikatan. Kedua, kita akan membahas kepribadian Muhammadiyah. Jika Muqaddimah Anggaran Dasar menjelaskan bagaimana landasan ideologis organisasi, maka kepribadian Muhammadiyah menjelaskan karakter atau watak yang harus dimiliki oleh setiap warga dan kader Muhammadiyah. Ketiga, kita akan berbincang aspek matan, keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah atau yang sering disingkat MKCH. Pada dokumen ini, ya, atau MKCH, merumuskan pandangan Muhammadiyah mengenai akidah, kehidupan masyarakat, serta cita-cita terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Terakhir kita akan mempelajari pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah atau PHIWM. Nah, dokumen ini berisi pedoman praktis bagaimana nilai-nilai Islam diterapkan dalam kehidupan pribadi, keluarga, pekerjaan, bermasyarakat hingga kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi kalau kita ibaratkan sebuah bangunan, Muqaddimah Anggaran Dasar adalah fondasinya, kepribadian Muhammadiyah itu adalah karakter penghuninya, matan keyakinan cita-cita hidup atau MKCH adalah cara pandangnya, sedangkan PHIWM merupakan panduan praktik dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita akan beralih ke Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Pada bagian ini terdapat 4 hal penting yang akan kita pelajari. Pertama adalah sejarah penyusunannya. Mengapa Muhammadiyah merasa perlu memiliki Muqaddimah Anggaran Dasar dan bagaimana proses penyusunannya. Kedua adalah definisi Muqaddimah Anggaran Dasar sehingga kita memahami fungsi dokumen ini dalam kehidupan organisasi. Ketiga adalah tujuan pokok pikiran Muqaddimah Anggaran Dasar. Inilah inti pemikiran yang menjadi dasar seluruh gerakan Muhammadiyah. Keempat adalah identitas dan asas Muhammadiyah. Bagian ini menegaskan siapa Muhammadiyah dan apa landasan perjuangannya. Dan 4 pembahasan ini akan membantu kita memahami bahwa Muhammadiyah itu bukan sekedar organisasi sosial keagamaan, tetapi merupakan gerakan yang memiliki fondasi ideologi yang sangat sistematis. Ya. Kita beralih ke apa itu sebenarnya Muqaddimah Anggaran Dasar atau sering disingkat MADM. MADM merupakan hasil perenungan mendalam dari Ki Bagus Hadikusumo terhadap pemikiran Ki Haji Ahmad Dahlan. Ya. Ki Bagus itu memandang
melihat bahwa Muhammadiyah berkembang sangat pesat. Organisasi semakin besar, amal usaha semakin banyak, dan kader tersebar di berbagai daerah. Namun perkembangan organisasi juga menghadirkan tantangan baru, ya. Mulai muncul berbagai pengaruh pemikiran dari luar yang dikhawatirkan dapat menggeser arah perjuangan Muhammadiyah. Ya, karena itulah kemudian diperlukan sebuah rumusan yang dapat menjadi jiwa dan landasan organisasi agar seluruh warga Muhammadiyah memiliki arah perjuangan yang sama. Hasil perundingan tersebut ya kemudian dirumuskan menjadi Mukadimah Anggaran Dasar yang secara resmi disusun pada tahun 1961. Ya. Jadi Mukadimah Anggaran Dasar itu bukan lahir secara tiba-tiba, tetapi merupakan jawaban atas kebutuhan Muhammadiyah untuk menjaga konsistensi ideologinya di tengah perkembangan zaman. Nah, secara sederhana, ya, Mukadimah Anggaran Dasar merupakan pokok-pokok pikiran yang menjiwai sekaligus melandasi seluruh gerakan Muhammadiyah. Artinya, setiap kebijakan, setiap amal usaha, setiap aktivitas dakwah, pendidikan, apalagi kesehatan misalnya, atau ekonomi, maupun pelayanan sosial Muhammadiyah, itu harus berangkat dari nilai-nilai yang terdapat di dalam Mukadimah Anggaran Dasar. Ya. Karena itu, Mukadimah Anggaran Dasar sering disebut sebagai ruh organisasi. Karena ia bukan sekedar teks yang tertulis dalam anggaran dasar, tetapi juga menjadi sumber inspirasi dalam seluruh aktivitas persyarikatan. Dengan memahami definisi ini, ya teman-teman dapat melihat bahwa kekuatan Muhammadiyah itu tidak hanya terletak pada banyaknya amal usaha, tetapi juga pada kuatnya fondasi ideologi yang menjadi dasar seluruh gerakannya. Nah, lalu apa saja faktor-faktor yang melatar belakangi tersusunnya MADF ya? Pertama, pada waktu itu Muhammadiyah itu belum memiliki rumusan resmi mengenai dasar dan cita-cita perjuangan. Ya, sehingga dibutuhkan satu dokumen untuk menguatkan aspek itu. Kedua, mulai tampak gejala menurunnya kehidupan rohani sebagian warga Muhammadiyah karena terlalu fokus pada urusan duniawi dan perkembangan organisasi secara lahiriah. Ketiga, semakin kuatnya pengaruh berbagai pemikiran dari luar yang berpotensi mempengaruhi arah gerakan Muhammadiyah apabila tidak disikapi dengan landasan ideologi yang jelas. Terakhir, muncul dorongan dari semangat penyusunan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang itu kemudian menginspirasi Muhammadiyah untuk memiliki mukadimah sebagai landasan filosofis organisasi. Ya. Jadi kalau boleh menyimpulkan bahwa keempat faktor di atas itu menunjukkan bahwa mukadimah anggaran dasar lahir sebagai bentuk penguatan identitas ideologis Muhammadiyah. Ya. Nah, hakikat mukadimah anggaran dasar adalah sebuah kesimpulan dari ajaran Al-Quran dan Sunnah mengenai pengabdian manusia kepada Allah. Di dalamnya ditegaskan bahwa manusia memiliki dua kedudukan sekaligus. Pertama, sebagai hamba Allah, yang seluruh kehidupannya harus diarahkan untuk beribadah kepadanya. Kedua, sebagai khalifah di muka bumi, yaitu manusia yang memiliki tanggung jawab membangun kehidupan yang adil, makmur, dan berkeadaban. Karena itu mukadimah anggaran dasar tidak hanya berbicara mengenai hubungan manusia dengan Allah, tetapi juga hubungan manusia dengan masyarakat. Ya.
Fungsinya adalah menjadi jiwa, nafas, asas, dan pusat tujuan perjuangan Muhammadiyah. Jadi dengan kata lain, apabila mukadimah anggaran dasar dipahami dan diamalkan, itu seluruh aktivitas Muhammadiyah akan tetap berada pada jalur perjuangan Islam berkemajuan. Nah, lalu apa saja tujuh pokok pikiran dari mukadimah anggaran dasar Muhammadiyah? Ya, dan kenapa harus ada tujuh pokok ini? Karena tujuh pokok ini adalah fondasi filosofis yang menjadi arah seluruh gerakan Muhammadiyah. Mari kita lihat satu persatu ya. Yang pertama adalah pokok pertama menegaskan bahwa hidup manusia harus berdasarkan tauhid. Artinya seluruh aktivitas manusia harus berorientasi kepada Allah. Bukan hanya ibadah mahdoh seperti sholat dan puasa, tetapi juga belajar, bekerja, mengajar, memimpin, bahkan mengelola organisasi itu merupakan bentuk ibadah apabila dinyatakan karena Allah. Pokok kedua itu menyatakan bahwa manusia hidup bermasyarakat. Ya. Islam tidak mengajarkan kehidupan yang selfish ya, atau individualistis. Ya. Seorang Muslim itu memiliki tanggung jawab sosial, sehingga dakwah Muhammadiyah selalu diwujudkan melalui pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial, dan kemasyarakatan. Ya. Pokok ketiga menegaskan bahwa hanya hukum Allah yang menjadi pedoman utama dalam membangun kehidupan. Ini juga menegaskan bahwa nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah menjadi sumber moral dan etika dalam kehidupan pribadi maupun sosial. Pokok keempat menjelaskan bahwa menegakkan agama Islam merupakan kewajiban bagi setiap Muslim. Namun perjuangan tersebut ya dilakukan melalui dakwah yang bijaksana, bisa melalui pendidikan, ya keteladanan, ya dari seorang guru ke murid, dari seorang dosen ke mahasiswanya misalnya, dan pelayanan kepada masyarakat, bukan melalui pemaksaan. Ya. Pokok kelima mengajarkan bahwa perjuangan Muhammadiyah harus mengikuti teladan Rasulullah Muhammad SAW. Karena itu, metode dakwah Muhammadiyah selalu mengedepankan hikmah, keteladanan, serta pembinaan umat. Nah, pokok keenam itu menyatakan bahwa perjuangan Muhammadiyah dilakukan melalui organisasi. Artinya dakwah akan lebih efektif apabila dikelola secara uh, kolektif, kemudian sistematis, dan profesional. Dari keseluruhan itulah kemudian perjuangan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, yaitu masyarakat yang berilmu, beriman, berakhlak, adil, maju, memberikan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia. Ya, ini 7 pokok pikiran yang menjadi jiwa seluruh gerakan